kemarin baru sampai kepada wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaib, ya, wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaib. Orang yang sedang melakukan buang hajat, baik itu buang air kecil atau buang air besar, itu syariat membimbing saat buang air kecil, saat buang air besar, jangan bercakap, jangan ngobrol. Yang ngobrolnya itu bisa begitu, atau kita di sini orang telepon kita kan ngobrol juga, itu bersiul-siul, nah itu kan ngomong juga, betul. Apalagi ngapal puisi dalam WC, oh itu dan tak boleh jelas, ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Abu Dawud, baginda Rasulullah SAW menyampaikan, la yakhrujur rajulani yadribanil ghaita kashifai amrataihima yatahaddatsan fa innallaha yamqutu ala dzalik. Janganlah ada dua orang lelaki keluar dari rumah untuk pergi ke tempat buang hajat dalam keadaan mereka membuka kedua auratnya, ya. Lalu di situ dia ngobrol, membuka aurat dari buang hajat, ngobrol. Kalau itu dibuat, kata Rasul, fa innallaha yamqutu ala dzalik, Tuhan murka, Allah murka dengan perbuatan. Muktu itu murka besar, Pak. Yang muktu artinya murka besar. Artinya jangan dilakukan itu, ya, jangan dilakukan. Ternyata di WC itu kita harus tersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Nyambung bimbingan Rasul itu di WC. Ketika kita ngobrol, Rasulku tak senang, melarang, murka Allah, kata beliau. Nah, jangan lakukan. Makanya sudahlah, gitu, betul lah. Kalau ada orang telepon ketika kita sedang pipis, sudahlah, nanti aja lepas pipis baru jangan pulang. Lagi pipis kan malu juga, betul lah, betul lah. Keterlaluan. Ini agama kita, ya. Sampai ke WC kita jangan lihat. Dan lanjut. Melihat bahasa hadis bahwa itu yang kutu itu asyadul bukti, sangat-sangat benci Allah dengan perbuatan itu. Ulama menyebut, ya, dalalah daripada hadis ini tidak kepada haram, melainkan bercakap-cakap saatnya itu adalah hukumnya makruh, ya, hukumnya adalah makruh. Seperti halnya bahasa hadis gimana, abghadul halali innallahi at-talaq, ya, abghadul halali innallahi at-talaq. Barang halal yang paling dibenci oleh Allah, perbuatan halal tapi paling dibenci Allah adalah tolak. Tapi tolak kan diizinkan, betul, tolak diizinkan. Tapi Tuhan membenci, bahkan sangat benci kan dengan perbuatan halal itu, ya. Nah, itu dengan perbuatan halal. Maka yang kutu di sini pun kalau dilalanya dibawa kepada hukum makruh menurut para ulama, ya, no problem, betul lah. Nah, gitu. Meskipun sebagian yang lain mengatakan haram, ya, haram. Berarti ngobrol saat berdosa, melahirkan murka akhir, murka Allah di akhir. Gitu. Wa fi ma'nal kalam raddus salam, dan semakna dengan bercakap adalah menjawab salam. Jadi ada orang nak bertamu sama Pak Imam, betul? Nah, tadi nampak di teras, sekali dia ke sana nampak lari ke WC. Saking pentingnya, orang dia ngejar ke WC, diketuknya pintu WC. Pak Imam, assalamualaikum. Ah, gitu. Pak Imam, mohon maaf, jangan dijawab dulu, jangan pulang. Waalaikumsalam. Sambil waalaikumsalam. Jadi, nah itu diantara kapan salam itu boleh diucapkan saat kita berada di WC, saat kita buang air kecil atau buang air bagus.
Ya, jadi tak semua salam harus segera dijawab. Ada time-time dan kondisi tertentu, bahkan salam itu haram kita ucap. Kayak sholat, apalagi sholat zuhur. Allahu Akbar. Di rumah lah cerita sholat. Ini Pak RT udah berulang ke situ. Tak ada aja bapak. Wah ini nampak mobilnya. Dikedarnya pintu. Assalamualaikum. Diulang. Geram juga bapak lihatnya sambil sholat. Waalaikumsalam, itu lagi sholat Pak RT. Itu batal Pak. Sudah larang jawab salam. Batal pula sholat. Bahwa jadi memahami bahwa salam itu kan wajib dijawab. Nah kita harus mengerti pengecualian. Nah, watasmitul atis, dan menjawab orang yang bersin, watahmid dan tahmid. Tahu? Misalnya bapak lagi pipis, ada orang di luar itu bersin. Ayo, apa kalau bapak bersin pertama kali, apa bapak ucap? Alhamdulillah. Terdengar oleh bapak lagi kata bapak apa? Ya kau gitu kan? Ada nggak? Itu termasuk omongan yang dilarang. Kenapa? Karena bapak lagi buang hajat. Paham Pak? Oleh karena itu jangan marah. Wah ini aku bersin saja. Kan lagi modal kata bapak. Lagi Bapak harus jelaskan, aku udah ngaji. Ternyata kata si Rustam, kalau lagi jangan dijawab. Alhamdulillah. Paham ya? Oke. Walau a'tazara min Allah ta'ala bi qalbi wa la yuharrim lisana. Dan apabila seseorang lagi buang hajat, pipis atau kemudian dia bersin, jangan lantas lagi. Alhamdulillah di atas gelas. Jadi apa solusinya? Kata musannif, hamidallah ta'ala biqalbi. Pujilah Allah dengan hati, wala yuharrik lisan, dan jangan gerakin lisan. Jadi puji Allah di hati, jangan menggerakkan lisan. Kenapa? Momennya tidak tepat. Masa muji Tuhan di tempat kotor? Paham? Kalau Muhammad An-Tabari berkata, wa yang bagi Allah yakul wa la yasud, dan semestinya ini etika makan, ketika kita sedang pipis, Allah yakul wa la yasud. Jangan sambil makan, jangan sambil minum. Apalagi bawa kopi dalam WC. Kalau rumah bapak mungkin, rumah saya tak mungkin, tapi bapak pergi ke Agrohotel. Sudah WC-nya tuh ber-AC, betul lah. Ada tempat untuk menaruh catatannya. Kalau bapak bawa kopi situ kan sedap. Kopi sambil di atas kloset, baca HP lagi kan. Nah, ini perbuatan jelek semua nih. Baca HP di atas kloset, betul? Baca HP di atas kloset, ngopi di atas kloset. Kalau orang kaya boleh apa? Kita ini kan kurang kaya sih, betul lah. Gaya-gaya macam itu kan kabu gitu. Orang kaya Pak, time-nya itu berharga, betul lah. Semua jadi duit. Di WC pun kalau memang perlu tanda tangan, betul kan? Kita buat kontrak kan bisa elektronik sekarang, kan bisa dioperasikan di atas kloset kan. Kalau WC-nya WC orang kaya. Kalau WC kita kan susah, lapang semangat nampak elektronik. Betul? Nah Imam Al-Muhib At-Tabari menyampaikan semakna dengan larangan-larangan tadi adalah saat saat pipis jangan makan, jangan minum. Paham ya? Jangan makan, jangan. Wa yang bagi Allah yang kurang yakhruju minhu, dan semestinya orang yang pipis yang itu tidak memandang apa yang keluar dari boolnya, dari zakarnya. Artinya apa? Sudahlah, ikhlaskan saja, pergi. Paham enggak? Jangan diperhatikan. Tadi makan KFC turun enggak? Ini makan durian nih tadi di mana? Di Sekuni.
turun dan nih, nah, ditengok sama bapak. Nah kata Al-Muhib At-Tabari, tak semestinya itu dibu Allah. Jadi gini teman-teman, zakat itu apa ya, kemaluannya. Itu kalau tidak perlu untuk dilihat, jangan dilihat. Kalau memang kebutuhan dia cukup dengan diraba, jangan sampai dilihat. Kecuali ada kepentingan untuk melihat. Nah itu kan disebut sawaten, dua hal yang jelek, ya. Makanya kalau kita karena satu dan lain hal hilang seluruh penutup badan, apa yang dilakukan? Pasti menutup ini. Itu naluri. Oleh karena itu kalau memang tak perlu dilihat, jangan pula diperhatikan sambil duduk, betul lah. Kecuali misalnya ada penyakit di mana nih letaknya. Enggak, nanti kan ke dokter. Tak mungkin kita ditanya, tolong tengok sendiri lah dok. Ya jangan gitulah. Kita tengok dulu. Ketika ke dokter, dia nanya, kita tinggal bilang di bawah sana, gitu kan? Jod, wala ila farji, dan jangan pula dia memandang kepada alat kelaminnya. Tadi jangan nengok nya, jangan nengok air kencingnya, betul? Kemudian jangan nengok farji. Kalau perempuan sama lah. Wala ila sama, dan jangan juga kata Imam Al-Muhib At-Tabari nengok ke atas. As-sama ke atas. Ya. Ini jangan sambil lengah kan. Berarti gimana? Lurus ke depan. Kalau ke bawah kan jelas melihat kemaluan, tak boleh juga ke atas. Berarti lurus biar kita ngerti ya bahwa bisa buang kotoran itu adalah nikmat. Ada yang pernah kencing batu sini? Coba bisa tak jelaskan bagaimana sakitnya kita susah kan kencing. Sekarang aja Pak lagi lancar, tak ada problem. Nanti prostat kita udah mulai ada gangguan, betul? Zakar kita udah mulai ada gangguan. Ya Allah azab, ya saya punya paman, Allahumma firlahu warahmatullahi wafat dalam asbabnya itu ya. Allah kalau lagi datang sakitnya sedang menjerit Allah sebenarnya. Artinya apa? Kita yang masih sehat sadari bahwa ini bukan kebetulan, betul? Supaya kita bersyukur. Coba Bapak tak makan tak minum, bisa nggak hidup? Tidak. Halnya sama, Bapak bisa makan bisa minum, tapi Bapak tak bisa buang. Maka apa yang dimasukkan dengan apa yang dikeluarkan itu dua-dua nikmat. Betul lah, dua-dua nikmat. Maka nya tuh harus susu, gitu loh. Nya tuh harus susu. Ya khususnya tuh gambarannya jangan nengok ke atas, jangan nengok ke bawah, jangan nengok yang dibuang, jangan nengok alat yang lurus ke depan. Wala ya'basu biyadihi, dan jangan berbuat hal-hal yang tidak sepatutnya dengan tangan dia. Paham? Nah, artinya tangan kita saatnya ini jangan sampai melakukan abas itu perbuatan sia-sia, ya, tak ada nilai. Apakah ke alat kelamin atau kepada barang-barang yang ada di dekat situ, ya, jadi diam. Ya. Wa yukrahu itolatul qudal salat. Kata Imam Al-Muhib At-Tabari, dimakruhkan berlama-lama duduk di WC. Makruh. Ya, makruh berlama-lama duduk dekat WC. Paling betah kalau udah saya. Ya. Udah paling. Ingat-ingat aja lah ya. Wa yukrahu an yakuna ma'u syai'un bihi semua, dan makruh, ya, makruh dia masuk WC bersamaan dengannya juga ikut masuk sesuatu yang di situ ada ismullah, nama liotin kan ada yang Korea itu, ada tulisan masuk ke WC, warnanya di bawah di sini. Kalau jongkok dia kan makin ke bawah tuh.
Betul? Ini harus ditaruh dulu, jangan sampai masuk ke dalam WC. Sebab nama Allah itu, tulisan nama Allah itu kan syiar. Coba Bapak, ada orang bikin nama Allah pakai itu tuh, pakai apa? Pakai kayu ukir. Terus ditaruh di sini, diinjak sama dia. Bapak marah nggak? Kenapa? Ini adalah syiar. Betul lah? Syiar, sesuatu yang harus dimuliakan. Betul lah? Masa nanti dibawa ke WC? Nah gitu ya, makanya maaf, kalau Bapak punya kaos ada tulisan la ilaha illallah, jangan dibawa paham? Kan dibawa malu lah. Betul lah? Allah dibawa sampai ke tempat. Makanya zikirnya itu kan berhenti di pintu kan. Allahumma inni, Allahumma itu kan manggil Allah tuh. Inni a'udzubika minal khubusi wal khabath. Silangkahkan kaki kiri dah, di sana udah zikirnya bil qalbi, dengan hati. Sehingga kalau bersin pun jangan mengucap alhamdulillah dengan lisan, tapi cukup dengan hati. Orang salam pun tak usah jawab, karena dalam salam kan Allah disebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, gitu kan? Masa Allah menanyakan? Tapi kadang Pak, orang tuh yang nelfonnya, oh ini kita pasti ulang lagi gini kan? Diangkat, tadi angkat. Kita tadi berulang nelfon angkat. Sekarang beliau ngangkat kata kita, Bilal dia bisa telepon kita lagi. Akhirnya assalamualaikum, waalaikumsalam kata kita. Makruh, betul lah, jangan. Bilang aja Pak, lagi di belakang. Kalau khatimah dirwad-darahim, seperti lafaz Allah yang ada di cincin atau lafaz Allah yang ada di dirham. Jadi dulu dirham kan dalam bentuk koin, ya. Nah di situ ada lafaz Allah. Jadi kalau duit Bapak mau dirham atau kertas, sekarang kan kertas, ada tulisan Allah, terpaksa dia taruh di luar Kalau 100.000 boleh lah, betul. Kalau 1 M tak dibawa masuk, semana yo, betul lah. Untung duit kita tak ada lafaz Allah, maka nempel terus di dompet belakang, betul lah. Resiko loh, resiko. Oke, lanjut ya. Wa kadama fihi Quran, dan demikian juga dimakruhin dibawa ke dalam WC sesuatu tuh, mau baju, mau kertas, mau peci, mau songkok, yang di situ ada ayat Quran. Yang di situ di peci di kertas itu ada ayat Quran. Misalnya variasi peci, misalnya di sini la ilaha illallah, atau di sininya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, WC dulu di luar, baru masuk. Jangan sambil pakai peci. Di sininya ada ayat-ayat pati. Paham ya? Wa ulhiqa bismillahi ta'ala wa ulhiqa bismillahi ta'ala ismu rasulihi ta'liman lahu, dan diilhaqkan, dianalogikan kepada nama Allah adalah nama Rasul, ya, nama Rasul, nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan sampai baju kita yang ada tulisan Muhammad Nabiku, kata Bapak ya, ikut juga tuh ya. Ridho tak Bapak tulisan Muhammad diinjak-injak orang? Ridho tak? Ridho tak Bapak tulisan Muhammad ada di WC? Hah? Ridho tak? Lepas itu jatuhnya dekat kloset. Aduh, nama nabiku gitu. Paham tak? Cinta-cinta, tapi jangan over, ya. Nanti repot kan. Slow aja bro, tidak usah terlalu ngebut, nyantai. Oke. Di riwayat At-Tirmidzi dengan status hasan sahih ada keterangan begini. Karena alaihi salatu wassalam idza dakhala al-khala wa wada'a khatama li'annahu kana alaihi Muhammadun
Rasulullah SAW. Nah ini kita mesti tahu. Dalam satu riwayat sahabat meriwayatkan begini, adalah Nabi Muhammad SAW apabila beliau masuk ke kamar kecil biasanya, maka beliau meletakkan cincinnya, cincin kenabian. Mengapa? Karena di cincinnya itu ada kalimat Muhammadun Rasulullah. Betul banget ya. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi kita tahu ya, Rasul itu punya cincin. Di cincinnya ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Awas, bukan ngarang nih hadis loh, Pak. Ya, bukan ngarang ini hadis. Karena ada nama Muhammadur Rasulullah, maka beliau menanggalkan cincinnya, disimpan di. Nah, kita pun sama, Pak. Kalau cincin kita ada nama beliau, ada nama Allah, apalagi dipakai cebok, cincinnya taruh kiri, cebok, aduh ya, paham ya? Waqal al-Hakim huwa ala syarti syaikhain. Hadis yang saya baca tadi kata Imam Hakim sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya kata Imam Musannif, nah sampai situ itu pernyataan Imam Muhib At-Tabari yang dimuat oleh Ibu Kifayatul Ahyar. Nah, kemudian pengarang Kifayatul Ahyar beliau menyampaikan wa'lam anna kullasmin mu'azzamin mulhaqun bima zakarna bin najmi wa sarrah bihi Imamul Haramain. Ketahui olehmu bahwa setiap nama yang diagungkan dianalogikan hukumnya kepada nama Allah dan nama Rasul. Bahwa Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, ya nama-nama para nabi sampai Nabi Isa kan diagungkan. Ridho tak Bapak? Nabi Isa namanya nama Isa pakai bukis. Isa Nabiun wa Rasulun minallah. Diinjak-injak orang, ridho tak? Tidak dong. Ya, kita tak boleh ridho. Seluruh utusan Allah dilakukan tidak semena-mena. Karena kita umat Nabi Muhammad ini harus mengimani seluruh nabi. Kalau kita merasa sakit nama Nabi Muhammad dicela orang, maka kita harus sakit ketika Nabi Isa dicela orang. Kita harus sakit ketika Nabi Musa dicela orang. Ketika Nabi Nuh dimaki orang, kita harus juga sakit. Kenapa? Kullun Rasulun minallah. Seluruh mereka adalah utusan Allah. Maka kita berikrar lepas sholat isya. Nah ini lepas sholat isyanya ada ikrar yang karenanya kalau kita baca itu 2 ayat, kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang qiyamul lail. Apa itu? Amanah Rasul. Amanah Rasul lepas sholat isya sebelum kita tidur baca oleh Bapak, itu sama dengan kita mendapatkan fadilah sholat malam. Jawaban baca Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah ini ikrar umat Nabi Muhammad, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak akan beda-bedakan satu rasul atas rasul yang semua kami imani, semua kami hormati. Maka kita harus menghormati, mengimani Nabi Isa. Meskipun orang barat bilangnya Yesus, betul lah. Kita mah jangan kayak Yahudi menghina Nabi Isa sebagai anak zina. Oh Yahudi pun menerima. Dibilangnya Nabi Isa, Yesus dalam bahasa orang Eropa itu dibilangnya anak zina. Kita umat Islam jangan. Betul? Kita harus ikut kata Quran. Beliau ini Abdullah wa Rasul, hamba Allah dan utusan Allah. Wa tabi'ahu Ibnu Rif'ah wa yudkhilu fihi asma'a jami'ir rusul wal anbiya alaihi wasallam.
Kemudian apa yang ditegaskan oleh Imam Al-Haramain bahwa semua nama yang agung hukumnya itu sama dengan nama Allah, jangan dibawa masuk ke dalam. Ibnu Ribah mengikuti Imam Al-Haramain, kata beliau, maka masuk ke dalam asma al-mu'azzamah itu apa? Nama-nama para nabi, nama-nama para rasul. Nah, maka Bapak kalau tukang cetak, betul lah, tukang cetak sablon, nyablon di sini Nabi yang 25 kan? Nah, itu ingatkan, ini jangan dibawa ke WC, nah, gitu kan? Jangan dibawa Kenapa? Ada nama-nama orang yang diagungkan Allah, dimuliakan Allah. Siapa? Nabi-nabi. Betul lah. Baru jam 8. Kalau saya masih semangat, lanjut. Kalau capek bilang, saya tak salah. Wala yastakbilu syamsa wal qamar wala yastadbiruhuma. Kata Imam Muslim, orang yang sedang buang hajat jangan ngadap matahari, jangan ngadap bulan, jangan membelakangi matahari dan bulan. Begitu ya. Tapi ingat-ingat, ini kalau di tanah lapang, nya di tanah lapang, Bapak jangan ngadap matahari, jangan membelakangi matahari, baik karena pipis atau karena Tapi kalau di WC kan susah, kita ngikut arah kloset, ya. Nah. Selanjutnya, wala yarfa'u thawbahu hatta yadnu minallah. Orang yang mau pipis jangan mengangkat pakaiannya sampai dia mendekati bumi, mendekati tanah, yakni an-auratihi. Ayo nampak, Bapak kan ini kan jalan nih, berarti kan berdiri. Jangan angkat sarung tuh masih berdiri. Kenapa? Barang tuh, orang kita tuh nampak sebelum hajat datang. Betul lah. Nah, maka ngangkat pakaian tuh seketika tubuh kita sudah mendekati tanah. Maksudnya mendekati tanah itu sudah posisi duduk dekat kloset. Jadi jangan dari sini sudah begini kan gitu. Nah gini, baru gini angkat, paham ya? Nah itu kalau pakaiannya pakaian Arab, kayak bapak itu tuh, nah itu kan bisa tuh diangkat. Tapi kalau pakai celana atau pakai kain lah kayak ketua, bisa kan mengangkat di bawah? Coba kalau pakai celana. Tak bisa, harus buka dulu, ada seleting di atas. Betul? Nah, kita bukanya sudah jongkok, makin susah. Setengah jongkok baru bisa nurunin sini. Nah, maka kondisional, betul ya? Kondisional. Kalau celana ya janganlah dibuka saat sudah jongkok, betul. Susah nanti, bahkan bisa kena celana. Paham ya? Apa maknanya? Artinya sebisa mungkin orang tuh diminimalisir terbukanya itu. Betul? Terbukanya itu diminimalisir. Kalau memang bisa lebih sedikit terbukanya itu, nah itulah yang kita pilih. Jangan dari luar WC sudah kita telanjang, gitu kan? Nah, meskipun tak ada orang, betul lah. Karena aurat besar itu bukan hanya aurat untuk orang juga untuk diri. Oleh karena itu kan tadi dilarang memperhatikan barang sendiri. Paham ya ketiganya? Li'annahu sallallahu kana yaqulu, ya, apa yang disampaikan Imam Musannif ini di riwayat Abu Dawud adalah karena Nabi memang begitu. Jadi beliau punya pakaian ini baru diangkat ya ketika badan beliau sudah mendekati tanah. Di sini disebutkan anna kasfal awra bil khalwah bil hajah haram. Ya Allah Ta'ala haqqu ayyastahya minhu. Di sini disebutkan bahwa membuka aurat ketika sendirian sekalipun tanpa ada kebutuhan yang mendesak itu haram. Paham ya? Jadi bukan hanya di kolam renang menutup aurat ini karena banyak orang, tapi ketika
Ganda maksudnya berdua dengan orang, pernah enggak? Tidak kan? Di kali sekalipun kita nyari tempat yang bisa nyendiri, betul lah. Ada kita saling pegang tangan kan? Artinya keumuman orang buang hajat itu khalwah sendiri. Nah, membuka aurat meskipun dalam keadaan kita sendiri tak ada orang tetap haram kalau tidak ada kebutuhan. Apa ya? Nah, butuhnya kita membuka aurat itu setelah kita dekat kepada lantai tempat air akan dibuang, tempat yang akan dibuang. Maka ketika di atas kan belum butuh sangat kan? Nah, jangan dulu dibuka. Wah, ngeri ya. Coba mohon maaf. Itu yang mandi kita kadang betul. Artinya setelah tahu begini, ketika kita mandi, kalau memang kita tidak butuh untuk melihat barang kita dengan lakukan, kan bisa dengan perasaan tanpa harus melihat. Betul ya? Tak apalah yang sudah kan. Nah, kita kan baru tahu sekarang. Ya. Lanjut. Ada capek dah. Sikit lagi. Di antaranya berikutnya adalah qalal mawardi wa yustahabu izam faraghu an yusbala sawwa qabla tisudi. Disunahkan kata Imam Al-Mawardi bahwa ya apabila dia telah selesai melakukan qada hajatnya tadi ya, bahwa dia harus menarik punya baju sebelum dia betul-betul tegak berdiri ya. Ngerti? Kenapa? Karena kemungkinan terbuka aurat itu sangat gede. Maka sebelum tegak berdiri, baju itu sudah menutup seluruh aurat kita, sudah isbal, sudah menjulur lagi ke bawah. Ya. Aduh, sekarang nih terkait itu rasa-rasanya ya, apalagi kalau laki-laki ya. Coba bapak saya tanya, aurat kita laki-laki dalam sholat atau di luar sholat dari mana sampai mana? Orang kita laki-laki ya, laki-laki dewasa kayak saya laki-laki dari mulai lutut terus naik ke atas sampai pusat. Nah, ini orang kita. Ini orang kita. Dalam sholat ini Pak, yang wajib ditutup ini dari sedikit di atas pusat sampai ke bawah, sedikit di bawah lutut. Paham? Artinya kalau bapak sholat handukan secara fikih asal yang memanjang lah, maksudnya dari pusat bukan pusat toh ya, memanjang ke belakang kan. Apa ya? Nah, ketika kita bangkit dari itu, kata Imam Mawardi, usahakan sebelum tegak berdiri pakaian kita sudah isbal, sudah menutup. Nanti insyaallah ya dilanjutkan di pekan berikutnya siang capek ya. Kemudian mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka